Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Pada kali ini saya akan membawakan tutorial terkait platform pendidikan jarak jauh atau PJJ, atau yang bisa kita sebut LMS, Learning Management System di UMK ya. Sebelum lanjut, untuk mengingatkan kembali bagi yang belum, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, untuk mensupport channel ini menghadirkan konten-konten berkualitas dan juga lebih baik lagi ke depan. Untuk mengakses LMS atau website dari LMS, Bapak Ibu dosen, silakan ketik di URL di browsernya. Jadi browsernya terserah Bapak Ibu dosen, ada macam-macam jenis browser, ada Google Chrome, ada Mozilla, ada Microsoft Edge atau Opera Mini. Jadi intinya dia browser untuk pencariannya. Nah, jadi ketik di URL-nya itu https://lms.unmuhkupang.ac.id. Ini alamat untuk mengakses LMS ya. Atau alamat akses website LMS ini bisa juga Bapak Ibu cari lewat website Unmuh Kupang ya ini. Jadi di website Unmuh Kupang, setelah sudah terbuka websitenya, silakan ke menu sistem online. Di sistem online ada lagi menu di situ e-learning. Di saat Bapak Ibu klik, nanti akan masuk ke website dari LMS Unmuh Kupang. Oke, di saat Bapak Ibu. Jadi ada dua cara, silakan langsung ketik alamat ini lms.unmuhkupang.ac.id atau ke website Unmuh Kupang, ke menu sistem online dan juga pilih menu e-learning. Setelah klik, nanti masuk ke alamat website dari LMS. Nah, jadi ini tampilan dari LMS Unmuh Kupang ya. Untuk login, username sama password, nah, di saat Bapak Ibu klik login atau masuk tadi akan muncul tampilan seperti ini. Di nama pengguna nanti Bapak Ibu silakan menggunakan NIDN masing-masing. Untuk dosen-dosen yang sudah ikut pelatihan LMS sebelumnya, menggunakan username sama password yang waktu itu dibuat ya. Nah, kalau yang belum sama sekali punya akun LMS dan dosen baru, silakan lapor ke pusat data dan informasi untuk kami buatkan akunnya. Jadi di LMS ini ternyata bisa juga diakses dengan handphone Android, pengguna HP atau Android ya Bapak Ibu. Jadi untuk pengguna HP Android gampang saja, seperti laptop atau komputer. Di HP Bapak Ibu cari aplikasi cari aplikasi Google Chrome. Saya bisa sering gunakan untuk akses browser itu dengan Google Chrome. Nah, misalnya sudah klik Google Chrome, silakan masukkan URL-nya ya, yang di kolom telusuri atau ketik alamat web. Nah, di kolom itu masukkan alamat URL tadi https://lms.unmuhkupang.ac.id. Jadi huruf kecil semua. Oke, setelah klik masuk ya, akan terbuka website dari LMS di HP Android ya. Ini pengguna HP atau Android. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, terus untuk login juga sama, di sudut kanan atas ada tombol masuk atau login. Setelah Bapak Ibu klik login, silakan masukkan username sama passwordnya untuk masuk. Nah, tuh. Jadi kurang lebih caranya sama dengan pengguna komputer dan juga laptop. Oke, jadi itu penjelasan singkat cara akses LMS. Jadi saya sudah siapkan di sini alamat dari LMS tadi ya. Ini sudah terbuka seperti ini. Bapak Ibu silakan klik login atau masuk di sudut kanan atas ini.
Nanti user sama password saya akan kirim ke Bapak Ibu yang misalnya dosen yang baru misalnya. Seperti saya bilang menggunakan NIDN. Jadi saya contohkan dengan akunnya saya. Kebetulan saya juga mengampu mata kuliah dasar-dasar komputer, jadi saya sudah buat akunnya saya sebagai dosen Aplikom. Saya sudah buat akun saya. Setelah Bapak Ibu masukkan user sama password, nanti Bapak Ibu punya NIDN, user nama pengguna atau username-nya NIDN, password juga NIDN. Klik masuk. Coba masukkan NIDN atau nama Bapak Ibu, terus passwordnya. Nah, setelah masuk seperti ini tampilan dari dashboard dari LMS Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu yang baru silakan ganti profil di sudut kanan atas di sini. Nah, di sini profilnya silakan ganti profil, ganti paspor silakan di profil. Oke, itu sekilas informasi tampilan awal dari LMS akun dosen ya. Jadi di sini ada menu di sebelah kiri itu ada menu dashboard, site home, kalender ya. Jadi di sini Bapak Ibu akan di saat sudah masuk ke kelas dan ingin kembali ke tampilan depan, silakan klik dashboard. Nah, dan juga di bawahnya course overview itu adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu ampu. Misalnya Bapak Ibu ampunya mata kuliah Aplikom, nanti Aplikom di prodi apa, nanti masuk semua di sini. Ini kelas yang saya ambil ya, nanti muncul. Misalnya hari ini saya mau kuliah dasar-dasar komputer, nanti tinggal cari kelas manajemen B2 misalnya. Nah, ya ini. Cari kelas manajemen. Di sini. Ya, ini dia. Dasar-dasar komputer untuk kelas manajemen A1 misalnya. Saya klik di kelasnya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari kelas atau aktivitas yang nanti Bapak Ibu sering gunakan. Yang paling banyak nanti Bapak. Tampilan ini topik 1, topik 2, topik 3. Nah, ini kita bisa edit dia jadi pertemuan 1, pertemuan 2. Misalnya setiap pertemuan Bapak Ibu silakan edit. Untuk mengeditnya silakan aktifkan di menu yang ini. Di sudut kanan itu ada turn editing on. Kita aktifkan untuk edit di sini. Kalau Bapak Ibu belum aktifkan ini tidak akan bisa kita edit yang ini. Topik 1 ya ini. Silakan Bapak Ibu klik turn editing on, aktifkan editing. Setelah turn editing on menyala, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Silakan announcement ini Bapak Ibu bisa klik langsung di edit. Ada menu edit detail di situ. Kita bisa ganti langsung. Misalnya selamat datang. Selamat datang di kelas dasar komputer. Saya enter saja Bapak. Ya, sudah berubah. Nanti announcement ini akan muncul di akun mahasiswa Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu edit di sini akan muncul di akun dari mahasiswa. Nah,
Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan video, silakan di add an activity. Nah, ini. Nanti di saat Bapak Ibu klik ini akan banyak activity di situ, ya. Sini kita tampilkan all untuk semua aktivitas. Jadi assignment ini Bapak Ibu gunakan untuk tugas. Jadi misalnya ada tugas, silakan. Attendance ini kehadiran Bapak Ibu, absensi. Nah, nanti saya jelaskan satu-satu. Book, kalau misalnya punya buku silakan Bapak Ibu. Chat ini biasanya kita buat chat grup Bapak Ibu punya atau forum atau kita chat. Nah, ini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Tapi yang sering kita gunakan nanti kebanyakan di assignment untuk tugas, attendance kehadiran untuk absensi, file ini untuk Bapak Ibu kirim materi misalnya. Selain file ada juga URL. Bapak Ibu misalnya punya materi di link YouTube, silakan kirim pakai menggunakan URL. Nanti Bapak Ibu punya mahasiswa bisa langsung lihat. Jadi ada kuis juga, ya silakan Bapak Ibu pakai. Jadi yang pertama saya gunakan LMS ini, saya menggunakan yang ini, attendance kehadiran. Saya buat daftar hadir. Nah, tapi ini masih di menu announcement. Biasanya kita mau tambahkan video seperti yang saya bilang tadi. Silakan Bapak Ibu menggunakan URL kalau videonya sudah diupload di YouTube Bapak Ibu. Atau file atau folder, silakan Bapak Ibu. Terus di topik 1 Bapak Ibu bisa diedit sama seperti announcement tadi. Nah, topik 1 ini silakan Bapak Ibu ganti. Misalnya ganti dengan pertemuan pertama atau pertemuan 1 atau minggu 1. Pertemuan. Jadi seperti biasa klik lagi di tanda edit pensil di sebelahnya, baru akan muncul seperti ini. Pertemuan ke-1, enter. Biasanya saya pakai ini, pertemuan ke-1 misalnya. Nah, di pertemuan 1 ini kita tambahkan aktivitas, klik activity. Misalnya saya mau buat duluan absensi, kehadiran, ya di sini attendance. Klik attendance. Nah, nanti akan masuk seperti ini, ya, new attendance. Jadi name-nya silakan Bapak Ibu ganti dengan nama absen. Saya biasanya langsung absen tanggal, jadi absensi tanggal hari ini, misalnya ada tanggal 14 April 2022. Ini namanya. Jadi nama ini untuk supaya muncul di tampilan mahasiswa, mereka klik yang ini. Deskripsi silakan Bapak Ibu tambahkan mungkin informasi untuk mahasiswa. Jadi biasanya saya informasinya silahkan absen terlebih dahulu. Dan jangan lupa silakan absen terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk absen, misalnya seperti itu. Setelah deskripsi diisi, Bapak Ibu, untuk menampilkannya ini jangan lupa klik centang ini, display description on course page. Nah, kalau Bapak Ibu tidak centang, nanti tidak muncul ini, hanya yang muncul hanya ini, name-nya. Jadi supaya memunculkannya, klik centang yang display ini. Nah, silakan save
ke bawah, scroll ke bawah, silakan save and return to course. Ini untuk menyimpan aktivitas yang kita buat. Nah, ini Bapak Ibu. Nanti yang absen ini akan muncul juga di akun mahasiswa. Mahasiswa untuk mengkliknya, untuk mengabsennya, langsung klik ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi masih di absen. Jadi setelah buat seperti ini sudah muncul di pertemuan ke-1. Selanjutnya kita klik lagi absen. Nah, klik lagi yang ini absen untuk kita setting tanggal sesinya. Misalnya saya add sesi, klik add session. Nah, ini kita edit lagi, setting lagi tanggal mulainya atau jam mulainya. Misalnya mulai tanggal 14, oke. Nah, jamnya. Misalnya saya kuliahnya jam 8.00 sampai jam berapa kuliah mata kuliahnya Ibu Bapak Ibu. Nah, biasanya sampai jam 10. Nah, tuh deskripsi silakan Bapak Ibu bisa tambahkan di situ. Nah, saya samakan dengan yang tadi, silakan. Atau absen kelas manajemen misalnya. Manajemen A. Setelah sudah, klik allow student record. Nah, jadi jangan lupa lagi klik centang yang allow student to record. Nah, kalau Bapak Ibu tidak centang ini, nanti mahasiswa tidak bisa absen. Nah, jadi saya sarankan setelah sudah isi deskripsi di bawah, di atas, ya, tanggal absennya ya, jamnya, terus jangan lupa centang lagi ini, allow student to record ya. Setelah sudah centang, silakan Bapak Ibu klik add. Oke, nanti di akun mahasiswa sudah bisa klik atau kita langsung start di sini. Oke, jadi setelah itu add session, sekarang kita ke status set. Nah, di sini status set. Oke, di status set ini Bapak Ibu, di status set ini biasanya akronim dari misalnya yang mahasiswa akan klik. Di saya biasanya klik di sini H atau hadir. Ini I, deskripsinya izin. S, deskripsinya sakit. A, alpha. Jadi kita ubah lagi di status set yang jadi yang defaultnya itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kita rubah sesuai yang kita inginkan menggunakan bahasa Indonesia, hadir izin sakit alpha. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu silakan klik update. Oke. Kalau itu sudah, silakan Bapak Ibu kembali ke dashboard. Nah, jangan lupa setiap Bapak Ibu sudah klik atau sudah masuk di menu, jadi kembali ke menu awal, ke klik menu dashboard. Kita klik lagi mata kuliah yang tadi kita edit. Ya. Oke, sudah absensi sudah. Sekarang kita ke untuk kumpul tugas. Caranya juga sama Bapak Ibu. Untuk kumpul tugas, oke, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kumpul tugas Bapak Ibu. Untuk kumpul tugas, caranya sama seperti kita membuat absen tadi Bapak Ibu. Jadi kita klik lagi di add an activity. Ini, klik lagi add an activity, akan muncul tampilan add an activity begini. Ya, untuk tugas kita pilih aktivitasnya ini assignment. Diklik, muncul seperti ini. Ada assignment name untuk nama tugas biasanya, deskripsi kalau ada silakan.
Jangan lupa centang display supaya deskripsinya tampil. Nah, sekarang di availability-nya di sini, ini untuk kita setting atau atur mahasiswa itu mulai kumpul tugasnya dari tanggal berapa, jamnya, terus due date-nya, batasnya. Jadi di sini yang kita penting. Jadi batas untuk kumpul tugas. Jadi kalau mahasiswa kita sudah kasih batas lebih dari waktu yang kita tentukan, mahasiswa itu tidak akan bisa kirim tugas. Tuh. Jadi yang kita butuhkan hanya ini dua, allow submission form sama due date. Nah, yang ini kita hilangkan enable-nya. Oke, kita butuh ke ini saja. Jadi kita mulai misalnya tanggal 14 hari ini, tugasnya dari jam, biasanya selesai kuliah jam 10 nih, sampai 10 jam 10.00. Due date-nya mau tanggal berapa, misalnya waktu yang ditentukan dari 14, 2 hari kerjakan tugas dari 14, 15, 16. Oke, 16 Aprilnya sudah batas. Jamnya silakan Bapak Ibu. Misalnya saya taruh jam 8, jam 8 malam. Lewat dari jam 8 malam, mahasiswa tidak bisa lagi kirim tugas. Atau nanti kita bisa ketahuan kalau yang mahasiswa kumpul terlambat. Oke, sekarang submission tipe. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu klik file submission, centang file submission. Nah, di sini mahasiswa akan kirim tugas bisa mereka kirim filenya, mereka kirim kerjakan tugas di Word atau PDF, mereka kirim filenya. Online text, saya kirim online text. Online text ini mahasiswa langsung kerjakan di LMS-nya. Online text, jadi mahasiswa langsung jawab. Misalnya kita kasih pertanyaan, mahasiswanya langsung jawab. Oke, kita pilih yang file submission, centang. Maximum number of update file. Nah, ini maksudnya file yang mereka kirim lebih dari 2, 3, 4, misalnya 20 sampai 20 dikit. Tapi Bapak Ibu batasi silakan, misalnya cukup 4. Site upload limit, jadi site upload limit maksimum submission size ini file yang nanti kita kirim. Situ ada pilihan yang paling tinggi itu 2 MB padahal. Oke, lebih dari 2 MB tidak akan masuk filenya. Gitu Bapak. Jadi itu settingan-settingan yang nanti Bapak Ibu akan, kalaupun masih bingung nanti silakan tanya atau komen di bawah Bapak Ibu ya. Oke, langsung save. Kalau sudah, misalnya saya taruh di sini tugas 1, deskripsinya silahkan download tugas di atas dan kerjakan sebelum batas ya pengumpulan. Ini deskripsi, silakan centang yang display deskripsi. Oke, nah, misalnya di sini kalau punya file tugasnya, di sini silakan Bapak Ibu klik saja yang ini, upload a file, choose file, cari file. Misalnya Bapak Ibu sudah siapkan soalnya di Word atau sudah siapkan soalnya di PDF untuk mahasiswa bisa download soalnya dan mereka kerjakan. Nah, saya ambil contoh dokumen sembarang di komputer saya, misalnya ini. Ibu punya ini, saya kirimnya dalam bentuk PDF, Word juga bisa, PDF juga bisa, PPT juga bisa, PowerPoint juga bisa, JPEG juga bisa. Saya tugasnya Bapak Ibu sudah siapkan dalam bentuk Word. Misalnya. Klik di nama filenya, langsung klik open. Nah, sudah masuk seperti ini. Terus
klik upload this file. Nanti akan masuk otomatis, filenya seperti ini. Oke, kalau sudah settingan batas pengumpulannya juga sudah tadi 2 hari dari tanggal 14, 15, 16, jamnya jam 8. Oke, sudah, langsung klik save and return to course. Nah, jadi tugasnya sudah kita buat. Jadi ini akan muncul di akun mahasiswa supaya mereka bisa klik di link ini, terus mereka bisa download di sini soalnya dalam bentuk Word tadi. Nah, terus mereka akan submisin atau kumpul tugasnya di LMS lagi. Gitu. Kita kembali. Jadi itu tadi untuk tugas. Jadi absen sudah, tugas sudah. Misalnya, oke. Yang berikutnya Bapak Ibu akan mengirim materi untuk mereka pelajari. Biasanya materi di sini bisa dalam bentuk link, dokumen, file, silakan Bapak Ibu. Masih yang sama, klik lagi add an activity. Nah, kita tampilkan yang activity ini. Misalnya Bapak Ibu menggunakan file, silakan, atau link URL, silakan, atau menggunakan membuat forum. Nah, jadi ini bisa digunakan semua Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan file, misalnya saya mau kirim tugas. Nah, saya mau kirim tugas, saya mau kirim materi. Sorry. Nah, silakan name di sini nama filenya atau nama materinya. Misalnya materi MS Word 2013. Deskripsinya silakan download materi di atas dan jangan lupa untuk dipelajari. Setelah ini jangan lupa centang display deskripsi, select file lah. Misalnya saya mau kirim modulnya atau yang Bapak Ibu sudah buat, siapkan. Klik, ya, jadi klik ini Bapak Ibu, atau klik ini add. Bisa juga langsung klik di sini, bisa juga klik add sini. Otomatis akan muncul ke file upload a file. Terus pilih choose file. Cari materi yang Bapak Ibu mau kirim ke mahasiswa. Misalnya saya sudah dapat dalam bentuk PDF. PowerPoint juga bisa Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu sudah siapkan dalam bentuk PowerPoint, silakan. Saya misalnya di sini saya PDF. Terus sudah dapat filenya, saya klik open lagi untuk dia masuk ke LMS. Kalau sudah, jangan lupa upload this file supaya dia masuk. Ini materinya. Kalau sudah, langsung scroll ke bawah, pilih save and return to course. Klik save and return to. Oke, jadi sudah masuk materinya Bapak Ibu di sini. Jadi di akun mahasiswa akan muncul absensi tugas 1 materi. Tinggal Bapak Ibu umumkan di grup atau di chatting untuk mereka masuk di akun LMS masing-masing dimanapun mereka berada. Untuk materi ini sama, untuk mahasiswa pasti akan klik linknya di sini. Nah, mereka klik dan langsung terdownload di komputer, laptop, atau mereka menggunakan HP mereka. Nanti akan terdownload materinya dalam bentuk yang saya buat tadi, yang saya kirim tadi dalam bentuk PDF. Nah, dia akan terdownload otomatis di setiap akun mahasiswa masing-masing. Oke, ini contoh saja. Saya kembali lagi. Jadi itu dalam bentuk file. Bisa juga Bapak Ibu mau kirim dalam bentuk video yang sudah disiapkan di YouTube misalnya. Mau kirim URL-nya. Caranya gampang juga. Klik lagi add an activity. Klik. Terus ada URL di sini Bapak Ibu. Nah, silakan
name-nya, misalnya materi MS Word tadi 2013. Di sini silakan masukkan URL dari YouTube. Saya cari materi, contoh ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan cari materi masing-masing. Oke, saya contohkan UMK, UMS UMK. Oke, saya contohkan ini. Linknya, kita ambil linknya. Masukkan ke external URL. Ini. Silakan mau tambahkan deskripsi. Silakan download video di atas. Atau silakan buka link YouTube di atas dan dipelajari. Misalnya seperti ini. Jangan lupa centang display untuk dia tampil deskripsi. Terus setelah sudah, silakan scroll ke bawah, ada save and return to course. Klik dia, save. Sudah masuk Bapak Ibu. Materi MS Word 2013 ini materi dalam bentuk file, ini yang dalam bentuk URL. Jadi mahasiswa langsung klik, akan otomatis dibawa ke link YouTube Bapak Ibu masing-masing untuk mereka pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarwono. Oke Bapak Ibu, itu tadi penjelasan terkait aktivitas yang Bapak Ibu akan gunakan di menu LMS, atau aktivitas yang Bapak Ibu gunakan di akun LMS sebagai teacher atau dosen. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, mungkin nanti saya akan buat materi khusus per detail supaya Bapak Ibu tidak bingung dalam menggunakan LMS nantinya. Jadi untuk menggunakan LMS ini gampang saja Bapak Ibu. Jadi tinggal kita klik-klik, save, selesai. Oke Bapak Ibu, itu dulu tutorial kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa bagi yang belum silahkan klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mensupport channel ini menghadirkan konten-konten berkualitas dan juga yang lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.